النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وقرابته وسائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. جبرائيل وميكائيل وإسرافيل لحضرات أمرنا وخص خصوصا إلى روحه أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وإلى جميع مشايخنا وأستاذنا ومعلمينا ومشايخنا وصلهم وفرحهم المنتسبين إليهم بركة علومهم وسرهم وأسرارهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الله وحفظه اللهم إني أسألك حتى ترده علي في وقته. قال المصنف الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم لدنيته وأمدنا بأسراره وخصوصيته في الدارين آمين. Nika permulaan ngaji kitab, permulaan tarawih sekaligus kita nambahi amal ibadah ngalampun ngaji kitab Ayyuhal Walad karya Imam Ghazali. Jadi Ayyuhal Walad menikah di antara beberapa nasihat-nasihatnya Imam Ghazali terhadap santri-santrinya. Judul Ayyuhal Walad, wahai anak-anakku, fi nasihatil muta'allimina, di dalam atau membahas tentang nasihat-nasihat terhadap para pelajar. Wa mau'idhatihim, dan nasihat-nasihat untuk mereka, liya'lamu, agar para santri, semua santri mengetahui, wa yumayyizu, dan bisa membedakan, ilman nafi'an min ghairihi, antara ilmu saya manfaat dan ilmu saya tak manfaat. Jadi ilmu ini kan ada dua, beda ilmu saya manfaat, beda ilmu saya tak manfaat. Jadi ini kan akan dikupas oleh Imam Ghazali. Ngereng kita nyatake orang sarang ngaji ke Imam Ghazali, pun kula kun berak sakat termacah. Jadi guru nanika Imam Ghazali. Jadi malai pada melo barokah nyatake ngaji ke Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu satajana puji, segala puji lillahi ala milik Allah rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Wal aqibatu, dan adapun pembalasan yang baik, lil muttaqina, ialah milik orang-orang yang bertakwa. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa alihi ajma'in. Wassalatu, dan semoga salawatnya Allah, wassalamu, dan salamnya Allah, ala nabihi, senantiasa tercurahkan kepada nabinya Allah, Muhammadin, yaitu yang bernama Nabi Muhammad, wa alihi, dan juga senantiasa semoga terlimpah curahkan salawat dan salamnya Allah kepada keluarganya Nabi Muhammad ajma'in, secara keseluruhan. Coba ini mun kengku ini ngeprint, keng lopot ngeprint aja.
dari kiri ke kanan. Kotuna mau tulisan Arab dari kanan ke kiri, enggak apa-apa. Sana. Bisa. Enggak apa-apa sambil dimaknai itu. Karena cetakan selanjutnya masih akan direvisi oleh pencetaknya. Ya, kebetulan pencetaknya orang Inggris, jadi dari kiri ke kanan. Mengawali muqaddimah ini, kenapa kok ada kitab Ayyuhal Walad? Ini sebab-sebab Imam Ghazali memberikan nasihat kepada santri-santrinya. Sebab-sebabnya adalah i'lam, ketahuilah olehmu, anna wahidan, sesungguhnya ada salah seorang minat talabatil mutaqaddimina, dari santri seniornya Imam Ghazali. Al-mutaqaddimin itu yang terdahulu, artinya saya senior. Bahwa ada salah seorang santri seniornya Imam Ghazali, lazama khidmat asy-syaikhi al-imami Zainuddin Hujjatil Islami Abi Hamid ibn Muhammadin al-Ghazali qaddasallahu ruhahu. Lazama, terus menerus, khidmata, berkhidmah, ngabdi, khidmat asy-syaikhi, kepada Syekh al-imami Zainuddin Hujjatil Islam, yaitu kepada Imam Zainuddin, hiasannya agama, Hujjatil Islam, menjadi hujjahnya agama Islam. Siapakah beliau? Yaitu Abi Hamid, yaitu bapaknya Hamid. Jadi Syekh Imam Ghazali ini kan di putranya mana Hamid, cuculuk Abu Hamid, Abu Hamid, Pak Hamidnya mana. Jadi Imam Ghazali cuculuk Pak Hamid, lakop nika, mun pondi katurunan nika cuculuk anak nika sebutnya ki koreng tu anak. Jadi bentuk etika kepada seseorang, walaupun itu teman, ketika teman itu sudah memiliki keluarga dan keturunan, hendaknya lakopnya yang disebut. Beninya mata king boleh. Semua mana saleh di anak tansa, kibat tansa. Okay. Sudaryo di anak nyama mukhlis, tahun yang kula sewa tuan basira. Kipak mukhlis. Yoyon di anak Wira, Pak Wira. Jadi Abu Wirahnya. Abu Mukhlis, Abu Tansa. Jadi mun Arab ni ka Abu ni ka Pak. Jadi Imam Ghazali ni ka acuculuk Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Qaddasa, semoga mensucikan, Allahu, siapa Allah, ruhahu, kepada ruhnya Imam Ghazali. Jadi pada salah setong santri senior, si senantiasa ngabdi ke Imam Ghazali, terus seperjalanan masa mudanya ngabdi ke guru. Selain daripada mengabdi, wastaghala bitahsili, wastaghala, dan ia juga menyibukkan diri bitahsili, untuk memperoleh ilmu, wa qiraatil ilmi, dan mempelajari ilmu, alaihi, kepada Imam Ghazali. Ngabdi bon ngaji, nika slogan nasokarace nika. Ngabdi ngaji, bon di ngaji ngabdi, tapi ngabdi bon ngaji. Karena mun ilmu nika, al ilmu yudraku wal khidmatu la tudrak, ya pun sebuah ungkapan. Mun ilmu nika bisa ikole kama apa, tapi mun barokah ngabdi nika, mun barokah kotu ejeleni lebat ngabdi. Banyak orang pintar tapi tak di barokah. Nah barokah karena apa matandi barokah? Karena mungkin kepada gurunya kurang beretika, cangkolangan ke guru. Timun cangkolangan ke guru, ilmu bisa baik kandi, tapi barokahna hilang. Karena ngabdi, sopan santun terhadap guru, itu laksana ikatan yang akan mengeratkan suatu keberkahan di dalam jiwa seseorang. Jadi mun ngaji ka setong orang ni ka etikana juga. Tekak pun kancana tibe. Umpamana sama-sama santri, hanya perbedaan usia atau sepantaran. Yang pas ngaji ngala ilmu dari kancana tibe. Mun nyawana ngaji tekak pun kanca. Kenika guru nyawana. Penting
jaga etika. Bos wani-wani kancah ya kancah TV. Karena ilmu itu mengandung unsur-unsur keberkahan jika betul-betul dilakukan dengan sempurna, dengan baik, yaitu dengan beretika kepada yang mengajarkan ilmu itu sendiri. Walaupun sang guru itu adalah temannya. Benikun berakan catekak taretan lah. Cok keniko ponakan bula. Kadang orang samangken nggak kenika. Ponakan tak usah, toan bula. Karena ilmu itu bukan urusan usia. Ilmu nikah benih karena faktor usia, tapi ilmu ini karena suatu anugerah dari Allah Ta'ala. Bodoh orang kek muda, tapi karena pun itu tak anugerah papareng dari Allah, sehingga usianya, keilmuannya menjadi tua. Bodoh orang tua tak gelem alim-alim. Selain ngabdi ke Imam Ghazali, dia juga menyibukkan diri untuk memperoleh ilmu dan mempelajari ilmu kepada Imam Ghazali. Hatta jamaah sehingga ia mampu jamaah mengumpulkan, menghimpun daqaiqul ulumi kepada ilmu-ilmu rahasia. Ilmu saya paling dalam, saya paling inti. Ilmu ni kepada buana, pada inti sarinya. Wastakmala dan mampu menyempurnakan fadailan nafsi kepada pribadi yang mulia. Keunggulan jiwa baik dari akhlak ataupun secara etika ruhani. Orang ngajak sempurna naraungkun itu. Cuma suatu ketika summa kemudian innahu bahwasanya si murid ini tafakkaro merenung yauman pada suatu hari fi hali nafsihi tentang kondisi dirinya. Wa khatara ala balihi dan terlintas ala balihi di benaknya. Wa qala dan sembari berkata si murid ini, inni qara'tu anwa'an minal ulumi wa saraftu ray'ana umri ala ta'allumiha wa jam'iha. Ini sesungguhnya saya ini qara'tu telah mempelajari anwa'an kepada beberapa macam minal ulumi dari ilmu-ilmu yang ada. Wa saraftu dan bahkan saya telah mencurahkan ray'ana umri akan kejayaan umurku, artinya kesemangatan jiwa sepanjang usianya, ala ta'allumiha untuk mempelajari ilmu, wa jami'aha dan mengumpulkan ilmu. Engkau ngaji ya abidda ya pun murid Imam Ghazali ini. Bahkan bermacam-macam ilmu sudah dia pelajari. Bahkan masa mudanya dicurahkan untuk mencari ilmu dan mengumpulkan ilmu. Cuma yang menjadi pikirannya yang terbersit di dalam di dalam benaknya wal ana dan sekarang yang bagi seharusnya li ialah bagiku an a'lama hendaknya bisa mengetahui ayyu nau'iha manakah macamnya ilmu itu yanfa'uni yang bisa memberikan manfaat nih kepadaku ghadan pada hari esok. Pada hari esok maksudnya nang etina akhirat. Wa yu'annisuni dan bisa menghiburku fi qabri di dalam kuburanku. Nika mikir ilmu saya masih manfaat kira-kira. Cukup ilmu leka andi. Cuma setia bermacarana bisa ngauningi deka macam ilmu saya bisa ngibe manfaat ben ilmu saya bisa mabunga ke abak nang dalam kufur tak sakap fiana ilmu nika masenang dalam kufur banyak ilmu saya macalaka macam-macam milana dari maneka setong makola adhabu al ilmu kathirun wal umru qasirun. Ilmu ni banyak. Wal umru qasirun sedangkan usia itu terbatas. Ilmu begitu banyak, usia terbatas. Umur kan kun perak paling mentok 70 tahun. Sedangkan ilmu ni kan sobung batasan. Ilmu itu tidak ada batasnya. Mau dicari sampai kapanpun ilmu itu akan selalu ada. Jadi untuk menyikapi antara keterbatasan usia dengan banyaknya ilmu,
cara menyikapinya adalah khudh ma tahtajuhu lidinika wa da'ma siwahu. Khudh maka ambillah ma akan ilmu tahtajuhu yang paling engkau butuhkan lidinika untuk urusan agamamu wa da'ma siwahu dan tinggalkan ilmu-ilmu selain yang paling penting untuk urusan agama. Artinya mun sekiranya tidak ada sangkut pautnya dengan agama, iki syuk bate kala ilmu kenika. Manggana gula cek engak nak engko arapa makun para isora sekolah sampai SD bi apa lambon. Karena gula nika lulusan SD jujur boy, jujur lulusan SD, tak pernah sekolah SMP, tak pernah sekolah SMA, nah boleh tak ke kuliah. Ternyata mungkin yang dijadikan landasan orang almarhum orang sepuh gula, engki ini apa? Ala ilmu katsirun. Ternyata gula begitu lulus SD ini katanya Pak, bisa matematika. Setong tambah setong baru pagi dua, dua tambah dua empat, sampai kah perkalian setong kali setong dua kali dua. Kena kan di SD sudah diajarkan. Bisa bahasa Indonesia, bisa tekan desa kone tekan tak fasih. Artinya sudah paham ketika ada orang pakai bahasa resmi, bahasa nasional di negara Indonesia, paham itu sudah cukup. Ya sudah, karena ketika jenjang lanjutan akan tetap membahas itu, matematika, ya, perkalian, pembagian, pengurangan dan semacamnya. Akhirnya kulai pakon lambak, langsung masuk tahfidz saja. Pakon masuk tahfidz, kulai tak paham tahfidz nih kalambak. Tahfidz nih kan apa jawab? Memang dari kelas 5 kulai sudah diwajibkan untuk setor hafalan ke almarhum nih kan. Ke orang sepuh dari juz 30 wajib sampai lulus SD. Dari kelas 3 SD sampai kelas 4 SD nih kan sudah diwajibkan atau ditugaskan menghafal kitab Sahih Bukhari Muslim. Hadis. Kitab hadis Sahih Bukhari Muslim. Jadi kurang hiburan. Jadi mun samangken banyak hiburan gula karena masa kecil betul-betul kurang bahagia. Jadi mungkin bodoh-bodoh nagulangan nih main kopian. Jadi berarti masa kecil kurang bahagia karena kini ini terlalu dituntut. Orang-orang sepuh. Kadang gula sampai merasa engkau ada tiada anak, kan tanya moncok sel, nak kan gini selain mereka sepantaran gula. Mereka aku juga main lekar, engkau main lekar dia kok. Tapi jarang sekali. Ketika pulang dari sekolah, tinggal di rumah sudah harus diberikan tugas sekian hadis harus dihafal dari kelas 3 SD sampai kelas 4. Dari kelas 5 sampai kelas 6 sudah hafal Quran. Nah, ketika lulus SD pas orang sepone ada masuk tahfidz. Iya tahfidz kan dengan khusus orang-orang menghafal Al-Qur'an di Sukorejo. Akhirnya karena ikut kepada petotuna orang sepuh, kimanut masuk ke tahfidz. Dengan membawa hafalan yang sudah disetorkan kepada orang tua dulu. Jadi mereka mun orang tua kotuna ketat kan, mun samangken kan orang tua angking ngak ketat tak patai ketat. Mun tila mun cik zaman tak patai ketat, mun ki lambak kan antara ke orang tua. Guru kita semuanya ketat. Kita sesepuh-sepuh nih kan. Termasuk bapaknya Tanza ini kan. Bang Rio nih kan. Ada Wira. Mungkin ya, termasuk Ibu Natanza, generasi-generasi rotan nambah. Generasi mancelin. Mun meler nang langker pecot. Pecot ongkuan. Paleman kacompok. Ketika mematul ke orang tua tamboi boleh. Karena tak senang orang tua lembek nih kan ketika anak dididik oleh guru pas epokol mematul. Tamboi. Mun samangken kan punten sudah zamannya berubah. Anak nih kayak yalem. Jadi generasi ke alam maksudnya. Manja. Generasi manja. Akhirnya tak maksimal hasilnya. Dilo meler huru wa torok kasetong huru ngene. Saborana pangaji kawan jenengan. Mun badhe compok meler niku. Berarti mun tila tak mampu ring tuan wa torok
Tapi tidak didik bareng kuruna ni kadang kuruna dia saya salah kan bareng madi dia anak gula dan mata kere kecot malolo. Bareng masih tepat. Coba beli ya tanda dia orang tuana karena bengkona makun meler boleh. Wah, dia saya repot kan. Ki ngakan kir-kir gini ke guru. Karena udah jauh-jauhan guru ni ke badana gula. Badana gula. Ketika masuk ke dalam suatu minuman, gula itu jarang disebut. Tak kira pas pada gula saya sebut kada lompong. Masuk ke kopi ini kocak saya bagus. Oh mantap kopi ini kocak dorok gula, beri campuran itu. Tekak masuk ke minumannya sedap. Tak ada gula tak pernah sebut. Tapi mun bodoh tak nyaman nah. Sebut kada. Kamu mah gula nama cek baik nah. Kira nak tak beri gula sagale, kira-kira seperti itu. Jadi mereka berarti di antara salah satu murid Imam Ghazali, saya betul-betul matorok jiwa raganya. Wa ayyuha la yanfa'uni, dan ilmu manakah la yanfa'uni yang tidak membawa manfaat kepadaku. Hatta atrukahu, sehingga atrukahu aku bisa meninggalkan ilmu yang tidak manfaat itu. Jadi mereka mulai milah-milih pun. Orang ngaji pas kutuan ngaji. Beda orang abri peto tu, cak napa kalau du, tekuk lu. Mereka carana orang sobaja ngoleh ilmu dan bisa milah-milih ilmu saya manfaat dan ilmu saya tak manfaat. Beda ilmu tak manfaat, beda. Cak ilmu parempun mereka ilmu kanan mainan. Tak kira kiba ke akhirat coba pun. Mungkin ilmu parempun. Jam sekian, oleh rezeki nih. Bisa seakan-akan nebak urusan dunia. Buarnya pacak loka sih bahasa namun jam sekian masuk pacak loka. Mun masuk jam sekian rezeki. Tapi tentang urusan bunga na abak nika masuk ke surga napa masuk ke neraka nika tak bisa tebak kelebihan parempun. Mun mati jam sekian gelu. Tengku parempun nawa masuk neraka tak ada parempun bisa nebak ke urusan akhirat. Artinya kan mun kun berak urusan dunia laibun walahun. Artinya kun berak hanya iseng-iseng saja dan permainan belaka. Dan mainan. Keng nyata nang itunya beda. Karena banyak orang nak parempun. Mereka ilmu dia. Tapi tak ngiba manfaat. Termasuk ajar jurus. Ajar pencak silat umpamana. Pencak silat. Mereka ilmu silat. Ilmu jurus mangal to orang. Tekak sahebat-hebat ta orang bisa mangal to orang. Tak kira bisa mangal to mungkar nakir. Muntila mate bakun tong. Tanya kilopot, marobuka. Nika asma sampedi tong. Pon teka anak ajar ilmu sampedi umpamana. Bisa nangkes ketika kondisi dalam keadaan tidur tanpa sadar. Yang orang gedung di ilmu sampedi nangkes. Muntila mate tak kira bisa nangkes mungkar nakir. Apa boleh pas masuk ke neraka tak kira bisa nangkes malaikat tak ada jelbut baku. Nika ilmu dia, tapi ilmu tak manfaat. Sanajan tak manfaat, benih pas tak manfaat secara mutlak. Berarti nilai kemanfaatannya kurang. Nah ini saya pikir sarang santrena Imam Ghazali. Ilmu saya masih paling manfaat ya untuk hari akhirat. Kama qala, sebagaimana telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah. Mereka pernah doa Kanjeng Nabi. Bahkan menjadi salah satu doanya Kanjeng Nabi. Allahumma ya Allah, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak memiliki manfaat. Berarti mun mafhum mukhalafahnya, mun bada ilmu manfaat berarti bada ilmu tak manfaat. Fastamarrat hadhil fikratu. Fastamarrat, lalu terus menerus si santri ini hadhil fikratu berfikir demikian. Hatta kataba ila hadratis syekhi hujjatil islami Muhammadin al-Ghazali, sehingga si murid ini kataba menulis suatu surat ila hadratis syekh hujjatil Islam Muhammad al-Ghazali, kepada Imam al-Ghazali.
istiftaan hale meminta fatwa, minta bebulengan fatwa nikahnya. Wasa'alahu dan meminta kepada Imam Ghazali masailah, meminta solusi masailah dari beberapa permasalahan, minta solusi mon nggak nikah katipun apa. Wal tamasa dan juga memohon doa atau meminta nasihatan akan nasihat, wa duaan dan minta doa kepada Imam Ghazali. Tetapi mun orang lambat nikah, maoneng ketika memiliki suatu problema dalam kehidupan, nikah antar ka guruna, antar ka kiai, tak ngalak hukum tibi, tak ngalak keputusan sendiri. Jadi atare ka guru. Mana bi ketika dinto katipun apa, ketika dinto katipun apa. Dan ketika seseorang pas atare ka guru nikah mun santri kona. Pas guru nikah ada bunga nikah itu orang. Mun samakin kan punten. Samakin nikah orang bodoh orang nyari jodoh mana? Jomblo. Nyari jodoh. Entar ka guruna. Abdina katipun apa kan itu kiai? Pasera kira nasib pas abdina. Pas jodoh lagi bareng kiai na. Pas tak karatu ka selera. Nah, orang ngerti. Orang napa? Orang cocok. Aduh, pas tak ada. Masih nabdi lagi tak anu aja. Kun beranya-tanya itu. Hanya gara-gara tak sesuai dengan selera. Ini bahaya. Termasuk yang paling bahaya menyarep itu kan biasa sholat istikharah dalam meminta sesuatu kepada Allah. Abah lakukan nikah atau punya problem ini bagus apa enggak? Pas istikharah. Lalu setelah hasil istikharah itu ada dari Allah Subhanahu wa taala, jawaban itu ada, lalu diambil, maka orang itu akan hilang keberkahannya. Nikah pasti oleh barokah. Ternyata mun istikharah nikah, cok ngabes bareng ngelu, napa boleh istikharah bini. Istikharah keluarga, istikharah cucu. Ketimun istikharah nikah, cok patangale kelu, si A bi si B. Nikah mun istikharah, fulanah bi fulanah, fulanah A, fulanah B. Saya masih keratu. Mun ecor nikah ada. Nikah perbandingannya dinratinan bahasana. Dinratinan. Ternyata istikharah. Keluar si A, ma'ratinan si B. Setiap pengarah si B bakul. Itu yang hilang keberkahan. Mun istikharah nikah apapun hasil istikharah itu yang dijalani karena wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah lebih mengetahui terhadap apa yang menjadi pantasnya untuk kita daripada kita itu sendiri. Kita tak tahu. Jadi biasakan mundi masalah nikah, mundi guru, atanya ke guru natana. Nikah bentuk istikharah. Deki mun guru na kita nemu jawaban, maka guruna saya bakal ngungkeki dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala berkata siapa si murid? At-talabah. Muridnya Imam Ghazali. Wa in kana musannafatu syaikhi kal ihya'i wa ghairihi tastamilu ala jawabi masaidi. Meskipun ada musannafatu syaikhi, karangan-karangan Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, kal ihya'i seperti kitab Ihya wa ghairihi dan selainnya kitab Ihya, tastamilu ialah mencakupi ala jawabi masaili untuk menjawab permasalahan-permasalahanku. Sebenarnya kitab-kitab Imam Ghazali sudah cukup kata si murid ini untuk menjawab permasalahan-permasalahan saya. Tapi tujuannya bukan itu saja. Lakinna maksudi ayyaktuba syaikhu, akan tetapi tujuanku ayyaktuba syaikhu supaya Imam Ghazali itu menuliskan sesuatu hajati terhadap khusus kebutuhanku fi waraqatin di dalam beberapa kertas, takunu agar ada tulisan di dalam beberapa kertas itu bisa senantiasa bersamaku muddata hayati selama hidupku, wa a'malu bima fiha muddata umri dan aku bisa beramal melaksanakan bima terhadap sesuatu fiha yang ada di dalam waraqat muddata umri sepanjang umurku insyaallah taala dengan izin Allah taala. Nah, tadi
sesantren nikah mator ka Imam Ghazali. Ada buaki pada ngirim surat ke Imam Ghazali nyoon bebulangan mohon nasihat agar ditulis di beberapa kertas supaya menjadi pedoman tersendiri untuk si murid selama hidupnya. Ketika sudah permohonannya demikian, fakataba syaikhu, lalu Imam Ghazali pun menulis hadhir risalah, kepada risalah ini, ilaihi, kepada si murid, fi jawabihi, sebagai bentuk jawabannya Imam Ghazali kepada murid. Jadi nikah sebab-sebabnya ada kitab Ayyuhal Walad, itu ada seorang murid yang sudah lama mengabdi kepada Imam Ghazali, ingin nasihat khusus yang bisa dipegang sepanjang hidupnya agar tidak tergelincir mengamalkan ilmu-ilmu yang kurang bermanfaat. Karena memang orang Lombok ini kan alim-alim. Cuma dari alim orang ini kami lega ilmu na pun. Kira-kira ilmu saya masih bisa ikiba mate. Benikun berak yang kue nang yodi. Mun kun berak urusan ilmunya dia raceke ni kata apa tega puto. Tegak tak asakola bakun ngakan. Tegak tak alako bakun ebdu raceke ya Allah Subhanahu wa taala. Tegak alako tak alako ni bakun ode. Bilis tak alako. Ola tak alako. Kan pun nyata sabuna Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Wallahu alam, sakater membuka mungkin untuk rapetan. Nah, ini kempengan nih kan. Kempengan. Insyaallah bisa kita lanjutkan besok malam. Ilmu-ilmu apa saja yang sekiranya menurut pandangan Imam Ghazali yang perlu kita amalkan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada rusak.